Sahabat Kupas Podcast, ketemu lagi bersama saya Donald Hari Sihotang. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang beberapa waktu kemarin sempat ramai jadi perbincangan publik. Dari Provinsi Lampung, di 2 daerah pemilihan kita punya beberapa anggota DPR RI. Nah, ada 2 anggota DPR RI yang terlibat langsung dalam membahas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah satunya, yaitu Bang Taufik Basari. Kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Apakah memang seperti sebagaimana dipahami oleh masyarakat? Nah, hari ini sekali lagi kita akan ngobrol-ngobrol tentang undang-undang tersebut dengan narasumber kita, Bang Taufik Basari. Apa kabar, Bang Taufik? Alhamdulillah baik, Bang Donald. Alhamdulillah. Nah, jadi informasi yang kita dapatkan, Bang Taufik ini salah satu anggota Badan Legislasi DPR RI yang terlibat langsung dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Betul. Nah, seperti apa sih sebenarnya undang-undang itu, gitu Bang? Silakan Bang. Ya, jadi sebelum saya menjelaskan apa itu Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode Omnibus Law ini, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa besok ya di tanggal 3 November saya merencanakan untuk membuat satu dialog dengan para mahasiswa, ya, untuk kita bisa membuka ruang diskusi dan dialog, ya, karena saya ingin menyediakan diri bahkan untuk disidang oleh mahasiswa. Nah, supaya apa? Karena begini, anggota DPR itu harus membiasakan diri untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Nah, itulah kenapa kemudian saya siapkan kesempatan itu untuk mau bertanya, mengkritik, menghujat, silahkan. Ya, itulah ruang itu yang akan kita pergunakan. Nah, kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri sebenarnya ini adalah usul inisiatif dari pemerintah, datangnya dari pemerintah. Karena pemerintah merasa bahwa ada 3 permasalahan besar yang dihadapi oleh bangsa ini. Yang pertama adalah soal kesulitan berusaha, ya, akibat berbagai macam birokrasi yang ada di Indonesia, ya. Kedua, soal perizinan yang berbelit-belit, yang selama ini bahkan juga dipergunakan oleh beberapa orang untuk melakukan pungli misalnya. Dan yang ketiga, ego sektoral. Jadi masing-masing kementerian dan lembaga itu berjalan dengan programnya masing-masing yang kadang-kadang tidak bertemu. Nah, berangkat dari problem itu, maka pemerintah membuat satu undang-undang dengan metode omnibus. Jadi omnibus itu seperti bis, ya. Dia semua masuk di situ, tapi tujuannya satu. Tujuannya itu kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan. Nah, oleh karena itulah maka dari beberapa undang-undang yang ada, dicarilah hal-hal apa yang selama ini menyulitkan kita untuk melakukan usaha. Kemudian izin-izin apa saja yang sebenarnya itu saling tumpang tindih, saling berbelit-belit, untuk kemudian disederhanakan dalam satu sistem yang namanya perizinan berusaha dengan sistem OSS, Online Single Submission. Nah, jadi itu tujuan utamanya. Kalau kita lihat tujuan utamanya kan sangat baik nih. Tapi memang ketika draft awal disampaikan kepada DPR, terdapat beberapa permasalahan di draft tersebut yang ketika pembahasan di DPR kita sudah melakukan banyak perbaikan. Jadi kalau kita ingin mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja ini, jangan merujuk pada draft awal yang memang masih banyak masalah, tapi kita rujuklah pada hasil dari pembahasan di DPR yang sudah banyak perbaikan-perbaikan terhadap hal-hal yang dahulu memang sempat dipermasalahkan oleh banyak orang. Nah, gini Bang, sebelum masuk kita ke poinnya, ini kan banyak juga beredar tentang versi ya di mahasiswa, di masyarakat, tentang apa namanya yang dianggap kekurangan, kelemahan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Tapi sebelum masuk ke situ, saya tertarik tadi Bang Tobas bilang siap disidang oleh mahasiswa, gitu ya kan? Insya Allah. Nah, ini kan apa namanya sejauh ini sepertinya sih belum banyak anggota DPR RI yang memang datang membuka ruang dialog dengan komunitas mahasiswa, ya kan? Nah, ini apa yang mendasari Bang Toba sehingga membuka ruang dialog itu, kemudian besok itu rencananya
pesertanya siapa saja gitu, Pak? Ya, jadi saya ini kan anggota DPR yang baru. Saya baru kali ini menjadi anggota DPR. Nah, karena latar belakang saya dulu adalah di LBH, ya, Lembaga Bantuan Hukum, maka sebenarnya saya ini dulunya ya teriak-teriak di luar, demo, protes, melakukan satu gugatan ke pemerintah dan sebagainya. Yang saat ini saya punya semangatnya masih tetap sama. Cuma bedanya adalah kalau dulu saya teriak-teriaknya di luar, sekarang saya bawa semangat dan nilai-nilai yang saya perjuangkan dari luar itu ke dalam sistem, ke dalam proses-proses ini. Nah, oleh karena itulah maka ini soal moral ya. Kita kalau sudah terpilih menjadi anggota DPR kan kita harus kembalikan lagi kepada masyarakat. Ya, kita mendapatkan amanah, kita harus laporkan. Konstituen kita inilah yang menjadi atasan kita sebenarnya. Nah, karena itu karena kita sudah diberikan tugas oleh rakyat, kita harus mempertanggungjawab apa yang kita lakukan. Nah, saya berharap budaya ini juga bisa kita bangun sehingga ketika anggota DPR itu terpilih, jangan kemudian melupakan rakyat. Ya, dia harus kembali kepada masyarakat ya untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Nah, itu gagasan dasarnya. Nah, yang kedua, ide ini muncul sebenarnya karena berawal dari adanya postingan di Instagram IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung, yang menagih atau meminta ada klarifikasi dari anggota DPR yang asalnya Dapil Lampung. Nah, ketika saya di-tag, kemudian saya langsung menjawab, saya jelaskan apa-apa saja yang saya lakukan, bagaimana perjuangan-perjuangan saya, bagaimana upaya saya untuk mencabut klaster pendidikan misalnya, bagaimana upaya saya untuk agar poin-poin yang ada di dalam draft RUU Cipta Kerja itu bisa diperbaiki, bagaimana misalnya soal terkait klaster ketenaga kerjaan, saya diskusikan dengan para buruh ya, karena permintaan mereka adalah kembali kepada undang-undang existing. Di dalam perdebatan saya minta sebanyak mungkin untuk bisa kembali ke undang-undang existing. Kalau misalnya kita tidak lakukan itu, maka aspirasi-aspirasi atau permintaan dari berbagai kelompok kepentingan yang ada ya tentu tidak bisa terbawa kalau kita tidak perjuangkan. Nah, itulah yang kemudian saya ingin juga menyampaikan kepada publik bahwa ya inilah bentuk dari pertanggungjawaban saya, dan budaya ini saya harapkan bisa terbangun ke depannya. Iya. Kalau memang dibangun komunikasi yang baik seperti ini kan akhirnya kan nggak ada miskomunikasi. Iya, betul. Jadi memang problem utama kita, termasuk problem kenapa kemudian sekarang menjadi kontroversial, itu karena problem komunikasi, ya, problem sosialisasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang ya oke lah itu sebagai satu kekurangan. Karena itu kalau kita melihat itu adalah kekurangan dan kesalahan, ya kita coba perbaiki. Nah, dalam rangka untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan itulah maka saya menyediakan diri untuk disidang oleh mahasiswa. Jadi memang harus membuka ruang komunikasi yang luas ya, Bang ya? Iya, betul. Kemudian gini, Bang. Kemarin begitu undang-undang ini disahkan sama DPR RI gitu ya. Kita bicara di Lampung itu mahasiswa yang banyak turun ke jalan, ya kan? Menyuarakan protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, besok kan Abang pengen ngumpulin itu kuliah umum dengan para mahasiswa di komunitas BEM se-Lampung, gitu kan? Betul. Poin apa yang ingin disampaikan oleh Bang Taufik Basari di pertemuan tersebut? Ya, pertama saya sudah jelaskan kepada beberapa perwakilan mahasiswa yang sempat berkomunikasi kepada saya bahwa niat saya untuk menyediakan diri ditanya, dikritik dan sebagainya itu bukan dalam rangka saya ingin membujuk mereka untuk berubah pikiran, tidak. Kalau misalnya mereka tetap berpandangan bahwa harus dilakukan penolakan, harus dilakukan demonstrasi, ya kita hargai itu. Nah, tapi yang paling penting adalah dialognya tetap harus dibuka. Ya, jangan sampai kita punya pikiran sendiri-sendiri, teman-teman mahasiswa punya pikirannya sendiri, kita di DPR punya pikirannya sendiri, sehingga tidak menyambung dia. Nah, oleh karena itulah maka konsep yang ingin saya tawarkan adalah ya silakan kita saling bertukar pikiran, tanpa harus kemudian merasa bahwa saya sedang mencoba mengubah pikiran mereka. Kalau misalnya pikiran mereka ada yang berhasil kita luruskan, misalnya karena ada informasi-informasi yang keliru, itu tentu juga baik. Ya, tapi tergantung nanti bagaimana respon dari teman-teman mahasiswa ya, terhadap apa yang saya jelaskan dalam kesempatan tersebut. Artinya di pertemuan besok Bang Taufik sudah siap menjawab segala
pertanyaan daripada mahasiswa, gitu ya, Bang ya? Segala pertanyaan, segala kritikan, termasuk juga kalau ada hujatan-hujatan, saya siapkan diri saya. Ya karena ya kita harus siap menerima apapun konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Iya. Nah, kemudian tadi Bang Taufik, dari 20 kalau nggak salah anggota DPR RI dari Lampung, di Dapil 1 dan Dapil 2, ini kan 2 orang yang masuk di Badan Legislasi. Bang Taufik satu lagi Pak Al Muzamil. Ya, meskipun Pak Al Muzamil itu tidak masuk di dalam panja, tapi beliau adalah salah satu anggota dari Badan Legislasi dan kapoksi dari PKS di Badan Legislasi. Baik. Nah, mungkin bisa diceritakan ke pemirsa kita, penonton kita hari ini, diskusi kita hari ini, seperti apa sih proses Undang-Undang Cipta Kerja itu, Bang? Nah, jadi begini, karena dia usul dari pemerintah, maka yang mendraft, yang menyusunnya itu adalah pemerintah. Ya. Pada saat disusun pemerintah pun DPR juga belum tahu isinya seperti apa. Nah, ketika di bulan Februari mereka selesai menyusun draft tersebut, lantas disampaikan atau diserahkanlah kepada DPR. Kita pun tidak langsung membahas, ya kita masih pelajari dulu dan sebagainya, sampai pada bulan April barulah dimulai pembahasan pertama, dimulai dengan rapat kerja dengan pemerintah. Nah, dalam kesempatan itu saya sudah juga pertanyakan, ya apakah ini sudah dikaji dengan kondisi terkini dengan pandemi COVID, karena waktu disusun kan belum pandemi. Terus yang kedua, terkait dengan klaster ketenagakerjaan, sikap dari fraksi saya, fraksi Nasdem, kita sejak awal menyampaikan permintaan agar klaster ketenagakerjaan itu dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Karena menurut kita RUU ini 80% isinya adalah soal kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan. Jadi kenapa harus sampai menarik-narik persoalan ketenagakerjaan? Dan sikap itu terus kita konsisten sampaikan baik itu dalam pembahasan, bahkan sampai paripurna terakhir pun kita juga sampaikan lagi. Nah, tapi posisi fraksi saya pada saat itu akhirnya menerima hasil dari pembahasan RUU Cipta Kerja itu karena kita tidak ingin cuci tangan. Ya kita sudah terlibat dalam proses pembahasan ini dan banyak juga beberapa poin yang sebenarnya kalau istilah saya itu dibuang sayang. Ya, ada hal-hal yang bagus, yaitu misalnya dihilangkannya sanksi pidana bagi masyarakat yang secara turun-temurun tinggal di dalam kawasan hutan, yang selama ini kalau misalnya memungut, mengembalakan ternaknya di dalam kawasan hutan itu dipidana. Atau misalnya soal one map policy, ya, kebijakan satu peta, yang selama ini menjadi masalah yang krusial, masalah yang klasik dan menahun. Misalnya petanya ATR, ya, agraria dengan petanya hutan itu selalu tidak sinkron. Nah, dengan kita pakai metode omnibus, kita dudukkan mereka semua, kemudian kita panggil juga BIG, ya, Badan Informasi Geospasial, sehingga semua peta itu sekarang tidak ada versi A, versi B, supaya hanya satu peta. Dan ini akan sangat membantu ketika kita melakukan penataan tata ruang, kemudian melakukan penataan kawasan hutan. Nah, itu kalau kita lakukan metode perubahan undang-undang yang seperti biasa, itu tidak akan tercapai karena masing-masing punya ego sektoral. Nah, jadi itu yang saya maksudkan. Ada tumpang tindih gitu ya, Bang. Betul, itu yang saya maksudkan sebagai dibuang sayang. Kalau misalnya kita menyatakan menolak hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita melakukan proses perubahan undang-undang seperti metode biasa, itu yang akhirnya tidak bisa kita peroleh pada saat ini. Dan hal yang lain misalnya, kalau dikatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya menguntungkan pengusaha besar, atau hanya sekadar ingin mendatangkan investor. Sebenarnya tidak juga. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini justru banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang seperti kita ini mau usaha kecil-kecilan, yang dulunya tadi izinnya macam-macam, ribet, sulit dan sebagainya, sekarang disederhanakan. Karena proses perizinan ini sudah menjadi dalam sistem yang namanya online single submission itu tadi. Jadi cukup dengan satu form saja, maka semua akan terpenuhi. Untuk yang beresiko rendah, dia izinnya atau syaratnya sangat ringan. Tapi sebaliknya, untuk yang beresiko tinggi, maka perlu beberapa izin-izin. Dan ini juga akan juga membuat UMKM menjadi berkembang. Karena dalam undang-undang ini kita berikan fasilitas-fasilitas khusus
bagi UMKM. Misalnya di setiap fasilitas umum seperti bandara, terminal, stasiun, itu wajib menyediakan 30% ruang bagi UMKM. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya usaha untuk semuanya, termasuk juga pengusaha-pengusaha kecil. Jadi jangan selalu berpandangan bahwa wah ini hanya kepentingan pengusaha besar, tidak. Nah, kenapa kemudian menjadi namanya Cipta Kerja? Karena dengan banyaknya orang berwira swasta melihat bahwa kita punya potensi atau kemudahan dalam hal berusaha, akan tumbuh berbagai usaha-usaha baik kecil maupun besar. Nah, ini yang diharapkan menciptakan lapangan kerja. Jadi memang menarik, Bang. Dari namanya saja sudah menarik. Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya kan? Ya. Nah, tapi kemudian ini, Bang, ini kan banyak beredar di publik, maka kemudian terjadi pro kontra. Ya. Seperti katanya kalau PHK pesangonnya tidak seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, gitu ya kan? Ada pengurangan. Masalah cuti juga seperti itu, gitu. Ini sebenarnya seperti apa sih, Bang? Ya, karena saya mengawal khusus klaster ketenagakerjaan, bahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM dari fraksi saya, kita serahkan kepada teman-teman serikat buruh untuk mereka yang mengisinya. Ya, mereka mengisi minta ini agar semua kembali kepada undang-undang existing, dan berbekal dari itulah maka saya bawa sebagai misi saya ketika melakukan pembahasan tentang klaster ketenagakerjaan. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang sempat beredar yang ternyata keliru seperti cuti haid, meninggal, menikah, melahirkan, ada itu pemotongan tunjangan ya juga, dihilangkan. Itu awalnya memang betul dihilangkan di draft awal, tapi justru atas bahkan saya bisa katakan itu atas permintaan saya tuh. Saya desek-desek, saya minta terus ini masalah kemanusiaan dan sebagainya. Saya minta cuti haid kembali, dan alhamdulillah akhirnya kembali. Kemudian misalnya tadinya denda terhadap keterlambatan pembayaran upah yang juga tadi dihilangkan, saya minta harus dikembalikan. Kemudian syarat-syarat PHK yang tadi akan semuanya diatur di PP, saya minta tidak, kita butuh satu jaminan perlindungan, karena itu syarat-syarat ini tetap harus seperti di Undang-Undang Cipta Kerja, seperti di Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi bisalah kita rumuskan ulang, cuma poinnya substansinya harus sama. Dan memang harus saya akui, yang kemarin menjadi hal yang buat saya juga menyedihkan, yaitu dikuranginya jumlah pesangon. Kalau itu betul, ya. Awalnya kan maksimal itu adalah 32 kali upah. Setelah perdebatan pemerintah ingin mengurangi tanggung jawabnya pengusaha, awalnya hanya 17, kemudian naik lagi 19. Setelah hasil kita perdebatan, awalnya kita minta pemerintah bertanggung jawab juga. Kemudian muncullah yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ketika dalam pembahasan sempat kita putuskan ada pembagian tugas antara pengusaha dengan pemerintah dalam hal pesangon ini, yaitu pengusaha itu membayar 25 kali upah maksimalnya, sementara 9 kali ditanggung oleh JKP ini, jaminan kehilangan pekerjaan, di mana iurannya dibayar oleh pemerintah. Sehingga totalnya tetap 32. Nah, tapi ada permintaan lagi dari pemerintah untuk mengurangkan kembali. Jadi dari 32 menjadi 25 dengan konsep 19 dari pengusaha, 6 dari JKP yang dibayar iurannya oleh pemerintah. Nah, itu yang sempat saya galau. Kita sempat protes kenapa ini harus turun lagi dan sebagainya. Tapi alasan pemerintah adalah justru ini untuk kepastian realisasi. Karena menurut data pemerintah, kita bisa buktikan dulu, nanti itu versinya pemerintah untuk bisa membuktikan itu. Selama ini pesangon itu realisasinya tidak bisa 100%. Banyak yang melanggar juga. Yang kesanggupan dari pengusaha selama ini dalam hal membayar pesangon itu hanya 7% saja yang memenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, jadi menurut pemerintah ya ini akan memastikan bahwa pesangon itu pasti bisa dibayar. Bahkan saya secara khusus saya yang meminta agar dalam ketentuan di sanksi pidana, kalau gitu tambahkan sekalian bagi pengusaha yang tidak membayarkan pesangon sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka bisa dipidana. Ini hal yang baru yang tidak ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, itu atas permintaan saya itu dimasukkan itu. Nah, jadi ada beberapa poin yang bagus, tapi ada beberapa poin yang mungkin bagi buruh juga ada pengurangan jaminan haknya, tadi pengurangan pesangon itu. Tapi ya kita bisa diskusikan itu.
Yang paling penting adalah proses perjuangan itu sudah dilakukan. Betul ada yang berhasil dan betul juga ada yang tidak berhasil saya perjuangkan. Nah itulah yang akan saya pertanggungjawabkan kepada publik. Artinya dari sisi kepastian hukum Undang-Undang Tenaga Kerja ini justru lebih menguntungkan untuk buruh, gitu ya Bang? Saya gini, kalau sikap saya memang sejak awal mengharapkan klaster ketenaga kerjaan itu tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Tapi kalaupun pemerintah ingin melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, ya silahkan saja ajukan dalam perubahan undang-undang tersendiri, ya, dalam Prolegnas 2021 itu saya sampaikan dalam forum rapat panja. Tapi fraksi-fraksi lain menyatakan ya tetap kita bahas, oke lah, karena kita menghormati hasil kesepakatan bersama, maka kita tetap membahas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sikap kita tetap semestinya tidak perlu dibahas, jadi kembali ada yang memang menguntungkan, ada yang menurut saya juga tidak menguntungkan bagi para buruh, ya. Banyak hal-hal yang kemudian misalnya masih diatur di PP. Tidak menguntungkan dalam arti kita juga masih menunggu PP-nya. Apakah PP-nya kemudian ini bisa tetap menjamin hak buruh? Artinya kan undang-undang ini Bang, nggak secara otomatis nanti kan diatur lagi dalam bentuk peraturan pemerintah seperti itu ya? Ya, jadi beberapa hal-hal teknis memang oleh pemerintah itu dipindahkan ke PP. Oleh karena itu terlepas dari apakah kita menerima, apakah kita menolak undang-undang ini, kepada semua pihak saya menyarankan tetaplah kita kawal PP-nya. Ya, mau nanti diajukan ke MK, mau putusan MK seperti apa, apakah membatalkan atau tetap mengesahkan undang-undang ini, tetap kita harus kawal PP-nya karena itu menjadi penting, karena banyak hal-hal teknis yang memang dipindahkan pengaturannya di peraturan pemerintah. Dalam pembahasan kita juga selalu mengingatkan PP-nya juga harus pasti loh, jangan sampai norma-norma yang sudah bagus di dalam undang-undang existing menjadi berkurang di dalam PP. Itu juga selalu kita ingatkan kepada pemerintah. Kalau kemarin Bang di DPR, apakah semua fraksi memang terlibat juga dalam pembahasan ini? Semua fraksi terlibat, tapi memang ada dua fraksi yang masuknya di tengah-tengah, yaitu PKS dan Demokrat. Ya, PKS itu masih mau mengkaji dulu waktu di awal, sehingga tidak mengirimkan anggota panjanya, tapi kemudian mengirimkan anggota panjanya di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah lah, di sepertiga kemudian masuk. Demokrat masuk di tengah-tengah, ya awalnya meminta ada penundaan terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja karena masa pandemi COVID. Mungkin karena ternyata melihat pandemi COVID juga tidak ada kepastian kapan selesainya, akhirnya Demokrat pun juga terlibat dalam pembahasan. Jadi saya katakan seluruh fraksi pada akhirnya terlibat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Jadi terlibat semua? Terlibat semua. Jadi memang ini ada yang jadi pertanyaan publik juga ini Bang. Iya. Karena kita tahu kan dari semenjak Maret kita ini sudah kena pandemi COVID, ya kan? Kemudian soal undang-undang tenaga kerja dianggap terlalu terburu-buru gitu di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Jadi kesan di publik itu yang ditangkap adalah seperti setengah dipaksa. Gimana tanggapannya? Coba. Ya, karena pemerintah sangat meyakini bahwa dengan adanya undang-undang ini akan mampu untuk memperbaiki keadaan ekonomi kita, dianggap sebagai obat yang cespleng lah kurang lebih begitu, maka memang ada keinginan dari pemerintah untuk cepat-cepat, ya cepat selesai, cepat kita punya undang-undang ini untuk membangkitkan ekonomi kita. Nah di sisi DPR kita tentu harus meresponnya, ya tidak bisa kemudian kita mengembalikan, tidak mau membahas karena begitu kita disodorkan undang-undang berarti kita wajib untuk membahasnya. Nah oleh karena itulah maka ini kan ada beberapa kepentingan, ya kepentingan pemerintah ingin segera diundangkan. Kepentingan DPR ingin menjaga agar substansi dari undang-undang ini tidak bermasalah, ya, tidak banyak yang bermasalah. Oleh karena itu, akhirnya komprominya adalah kita tetap lakukan ini meskipun di masa pandemi. Jadi bukan karena DPR-nya ingin juga cepat-cepat, tapi kita coba mengakomodir keinginan pemerintah itu yang pertama. Yang kedua, karena masa pandemi inilah, maka akhirnya kita lakukan secara maraton. Karena kalau semakin lama dia semakin mundur-mundur lagi. Oleh karena itu kita lakukan pembahasan ya dari pagi sampai malam, tapi semuanya kita lakukan demi untuk menjaga kualitas substansi dari undang-undang ini. Jadi kalau ada keinginan cepat betul,
dari pemerintah betul. Tapi dari DPR sendiri kita bukan berarti hanya menjadi tukang stempel. Banyak sekali perubahan-perubahan yang telah kita lakukan setelah kita melakukan pembahasan, tentu dengan dasarnya adalah bagaimana tidak melanggar konstitusi, bagaimana tidak melanggar kepentingan rakyat, bagaimana tetap memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat, bagaimana kemudian tetap menciptakan satu keadilan dan keadilan sosial. Nah itu ada. Nah bahkan semua proses-proses ini itu bisa disaksikan oleh khalayak luas. Semua pembahasan di Panja itu kita siarkan secara live. Bahkan sampai sekarang pun masih bisa dicek tuh di YouTube dan Facebooknya. Masih ada recordnya ya? Iya, masih ada recordnya. Jadi bisa dicek mana anggota DPR yang diam saja, mana yang setuju-setuju saja, dan mana yang memang berjuang membawa aspirasi ini atau dalam proses siapa perdebatan. tahu ada yang bersandiwara gitu. Nah, itu membaca dan mempelajari undang-undangnya, tapi juga bisa cek bagaimana proses pembahasannya. Apa betul DPR itu hanya menjadi tukang stempel saja, atau yang apakah ternyata DPR pun juga mengkritisi substansi dari draft undang-undang yang diajukan oleh pemerintah ini. Nah, tadi Bang saya tangkap yang disampaikan sama Bang Taufik itu bahwa semangat undang-undang ini adalah undang-undang Cipta Kerja ini itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita supaya lebih cepat. Iya, gitu. betul. Nah, harapannya ke depan dengan ada undang-undang ini kira-kira seperti apa? Yang pertama, bagi semua orang, ya baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil, dia akan merasa bahwa iklim berusahanya menjadi lebih mudah. Ya, halangan-halangan ini itu memang kita pangkas, kita sederhanakan sehingga jadi mudah. Ya, termasuk juga persoalan perizinan, ada kepastian, kita tidak lagi ada pungli dan sebagainya, itu kita harapkan begitu. Kemudian semua prosesnya proses digital, ya online dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka yang diharapkan akan bertumbuhan nih semangat untuk berusaha, termasuk investasi di situ, baik yang kecil-kecil maupun yang besar. Nah, tentu kalau misalnya usaha-usaha ini banyak bertumbuhan, ya dengan segala kemudahan-kemudahan yang ada, maka tentu akan bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Terlebih lagi yang juga menjadi alasan pemerintah kenapa ingin cepat ini kita segera punya undang-undang ini, karena ke depan nanti kita akan menghadapi bonus demografi. Ya, warga negara kita akan terus bertambah banyak. Kalau ekonomi kita tidak berhasil kita bangkitkan, maka ruang-ruang warga negara yang banyak ini itu tidak tertampung di setiap usaha-usaha yang ada. Nah, oleh karena itu kita harus buka supaya tertampung di situ, bisa bekerja, tidak kemudian karena bonus demografi malah menghasilkan pengangguran yang banyak. Ya, jadi itu yang mudah-mudahan bisa tercapai, ya. Ya, sepanjang kita konsisten dalam hal menjalankan undang-undang ini dan tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi problem utamanya ketika nanti penyusunan peraturan pemerintah. Jadi harus saya sampaikan secara jujur bahwa tetap kita harus juga menunggu bagaimana peraturan pemerintahnya. Nah, kita juga berharap pemerintah benar-benar menyusun peraturan pemerintah turunan dari undang-undang ini dengan baik, dengan semangat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat ikut memantau proses untuk turunannya itu, peraturan pemerintahnya itu, Bang? Nah, karena nanti peraturan pemerintah itu akan sektoral, ya kalau omnibus kan dia semuanya nih, membahas semuanya. Nah, ketika nanti kembali ke peraturan pemerintah, maka dia akan sektoral. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholder yang terkait dengan sektor-sektor tertentu, misalnya kalau peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan perikanan, berarti kelompok-kelompok nelayan lah yang akan mengawal itu. Dia tidak perlu mengawal soal misalnya migas, kan nggak perlu. Kemudian masyarakat adat bisa mengawal di beberapa isu soal lingkungan hidup, soal kehutanan, soal migas juga. Jadi lebih terpusat lagi ke sektor-sektor masing-masing. Jadi pemantauannya menurut saya lebih mudah dibandingkan memang kita ingin melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja secara menyeluruh. Nah, oleh karena itulah maka kembali lagi kawallah ini. Kita pun di DPR juga akan melakukan tugas pengawalan terhadap peraturan pemerintah, dan di Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah kita perintahkan kepada pemerintah untuk
menyusun peraturan pemerintah ini dalam jangka waktu maksimal 3 bulan. Nah, oleh karena itulah maka kita harapkan tidak akan lama ya PP ini segera keluar, tapi tetap sama-sama DPR maupun masyarakat kita kawal peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah sebagai turunan undang-undang ini. Nah, kalau saya analisa tadi yang disampaikan sama Bang Taufik itu, ini kan undang-undang bagus, gitu Bang. Undang-undangnya bagus dan jelas keberpihakannya memang untuk masyarakat, untuk buruh gitu. Tapi kenapa kemudian ya ini komunikasi terhadap masyarakat terkait dengan pembahasannya ini bisa dikatakan sangat minim sekali, gitu Bang? Ya pertama karena ada keinginan pemerintah untuk segera memiliki undang-undang ini, itu harus kita akui. Jadi prosesnya ya bisa dikatakan bahkan kita untuk menarik nafas sejenak pun juga tidak sempat karena terus begitu satu isu selesai besoknya kita lanjutkan dengan isu lain dan seterusnya. Itu yang juga mungkin dianggap oleh beberapa pihak tidak partisipatif ya. Tapi kita coba antisipasi itu dengan cara ya kita buka live, kemudian fraksi-fraksi kita mintakan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, memang yang ada kelemahan komunikasi yang terjadi mulai dari penyusunan di pemerintah maupun juga ketika pembahasan ini. Ya ini harus kita akui sebagai satu kekurangan ya. Harusnya memang kita bukalah komunikasi dengan berbagai pihak. Cuma memang ada problem yang menurut saya harus kita perbaiki juga ke depan, yakni soal ketidakpercayaan dan kecurigaan dari masing-masing pihak. Pemerintah dan DPR curiga dengan rakyat. Ini kan nggak boleh. Saya ini otokritik ya buat DPR ya. Ya harusnya ya jangan curiga lah. Ini rakyat kok. Dengarkan, buka ruang dialog. Kalau misalnya ada yang kita tidak pas, kita akui kesalahan, kita perbaiki dan semuanya harusnya itu. Tapi karena beberapa waktu belakangan ini sudah hubungannya mungkin sudah tidak terlalu baik dengan beberapa kelompok-kelompok yang memang sering melakukan advokasi, yang mewakili pembelaan-pembelaan terhadap beberapa kelompok tertentu, kecurigaan dari DPR dan pemerintah itu juga tinggi. Nah ini menurut saya juga berkali-kali katakan kepada pemerintah, jangan begitulah, ini rakyat kita semua. Karena itu jangan curiga, buka dialog, siap terima kritik. Itu dari sisi pemerintah dan DPR sebagai otokritik. Tapi di sisi lain beberapa teman-teman yang terlibat dalam gerakan masyarakat sipil dan gerakan advokasi itu karena saya dulu juga berasal dari teman-teman seperti itu yang melakukan advokasi, yang mungkin agak berbeda dengan beberapa waktu yang lalu adalah ruang untuk melakukan lobby-lobby ya, pendekatan-pendekatan selain dari upaya-upaya yang keras ya, protes, demo dan sebagainya, itu tidak banyak dilakukan. Padahal biasanya dulu kita yang kerasnya ada, protes, hajar terus dan sebagainya itu berjalan. Tapi proses lobbynya juga jalan. Kita titipkan pesan-pesan kita, aspirasi kita lewat beberapa orang yang dianggap kawan. Itu kita juga berjalan. Ruang diskusi gitu ya. Ya, nah ini yang kurang berjalan. Kenapa? Karena memang dari awal sudah tidak percaya. Ya, teman-teman ini sudah benar-benar curiga, pokoknya nggak bisa dipercaya. Sorry, Bang. Karena itu muncul masih tidak percaya. Kenapa kira-kira tidak percaya rakyat dengan pemerintah dengan DPR-nya, Bang? Saya sama sekali tidak mau menyalahkan masyarakat, tidak mau menyalahkan rakyat. Ini murni memang kekurangan yang saat ini dimiliki oleh DPR dan pemerintah. Ya, oleh karena itulah maka. Berarti ketika rakyat juga kemarin protes lewat aksi demo-demo, artinya sikap Bang Taufik seperti apa? Ya saya respect dengan demo-demo tersebut ya. Bahkan saya tidak pernah menyalahkan teman-teman. Tapi yang saya minta hanya satu yang paling utama, yaitu tetap buka ruang dialog. Boleh demo, boleh protes, tapi ruang dialognya tetap dibuka. Jangan kemudian demo protes ketika diajak dialog itu tidak mau, tidak akan ada ujungnya kalau begitu. Nah oleh karena itu sebagai satu ungkapan kekecewaan, sebagai ungkapan dari ketidakpercayaan yang sudah terbangun beberapa waktu lalu ini, tetaplah kita buka dialog. Barangkali kita masih bisa melakukan perbaikan. Karena kalau misalnya kita sama-sama ngotot, menang-menangan, itu tidak ada ujungnya, tidak ada hasilnya, tidak ada hal yang positif yang kita bisa dapatkan. Oleh karena itu
kalau saya berpikir ke depan, berpikir hal yang positif, dan kalau yang negatif harus kita akui, itu berangkatnya harusnya dari situ. Jadi semua saling introspeksi, termasuk juga otokritik ini juga saya lakukan supaya kita introspeksi dan memperbaiki diri. DPR pun juga harus memperbaiki diri. Artinya apa yang masyarakat juga yang protes, melakukan aksi-aksi demo, silakan, tapi secara tertib, jangan sampai merusak juga fasilitas publik. Ya, itu yang sangat penting juga ya. Jangan sampai kita kemudian merugikan masyarakat, ada tindakan kekerasan dan sebagainya. Dan kepada aparat penegak hukum pun, saya juga meminta kepada Mabes Polri, dan di Lampung ini juga secara khusus saya minta kepada Polda, dan kemarin ketika saya mengunjungi Polres Bandar Lampung, itu saya minta tolong ketika ada demonstrasi, lakukanlah pendekatan persuasif. Jangan lakukan pendekatan represif. Karena dengan pendekatan represif itu justru tidak akan membuat suasana kondusif. Nah, oleh karena itulah penting bagi kita untuk juga melihat bahwa teman-teman ini sedang menggunakan haknya. Ya, yang penting kita salurkan supaya tidak ada orang-orang yang coba untuk merusak hak untuk menyampaikan pendapat ini dengan cara-cara yang tidak benar. Itu saja sebenarnya yang seharusnya menjadi tugas dari aparat kepolisian. Jangan kemudian melihat itu berarti harus dihantam, disikat, jangan. Dan itu saya sampaikan betul, ya, secara langsung maupun lewat media itu saya sampaikan. Menyelesaikan masalah kadang-kadang nggak harus dengan cara kekerasan. Gitu. Betul. Dan sekali lagi kekerasan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Nah, kemudian Bang, mungkin itu kata Bang tadi, otokritik juga ke dalam, ya kan, ke anggota DPR RI juga, supaya memang trust, kepercayaan masyarakat kita ini betul-betul mereka merasa diwakili oleh wakilnya yang di Senayan. Paling tidak memang DPR RI juga mungkin membuka ruang diskusi seluas-luasnya. Kadang-kadang kan masyarakat ini turun ke jalan mungkin karena sudah buntu juga gitu Bang. Betul. Makanya itulah yang saya akan lakukan di startnya di Unila tersebut, ya, supaya kita lakukan perbaikan. Kalau kita bertahan, DPR mau merasa yang paling benar, terus masyarakat yang menolak juga merasa yang paling benar, kita tidak akan ada kupas tuntasnya. Nah, jadi supaya ada kupas tuntas, maka dialog lah. Nah itu saya percaya sekali, dialog itu membangun peradaban kita di dunia ini disusun oleh dialog dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau misalnya kita tetap mengkristal diri, menutup diri terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, kita tidak akan mencapai peradaban yang maju seperti sekarang ini. Jadi mungkin ini mewakili ini juga Bang, mewakili pemirsa, penonton Kupas Podcast hari ini. Mungkin kita juga berharap Bang Tobas bisa menginspirasi teman-temannya yang lain yang di Senayan untuk memang juga melakukan hal yang sama, gitu ya kan? Membuka ruang diskusi, dialog seluas-luasnya terhadap para masyarakat, ya kan? Sehingga ketika ada persoalan-persoalan seperti itu, ya, mereka tahu sebenarnya situasinya seperti apa. Kadang-kadang kan terjadi seumpama ini seperti yang kontroversi kemarin, Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak masyarakat belum tahu ini sebenarnya isinya apa sih, tapi kemudian mereka protes. Kenapa mereka protes? Karena mereka belum tahu seperti apa isinya. Belum tahu, tapi juga ditambah lagi dengan kecurigaan. Ini pasti kalau pemerintah dan DPR sudah sepakat pasti hasilnya buruk, padahal belum tentu juga. Nah itu yang juga saya ingin terangkan, bahwa proses pembahasan ini semua bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bisa dilihat, bisa dicek, bisa dibuktikan apakah benar atau tidak. Oleh karena itulah maka kita pun juga harus bisa membangun budaya untuk check and recheck. Ketika kita mendapatkan informasi, alangkah baiknya kita dalami dulu, ya, pelajari dulu, cari tahu dulu, buktikan benar atau tidak, sehingga ketika kita menyampaikan satu sikap atau menetapkan posisi kita terhadap sesuatu hal, itu didasari oleh informasi yang utuh, yang jelas. Apalagi sekarang ini dengan kecepatan ini, dengan media sosial, dengan Facebook, Instagram, gitu ya kan, WhatsApp gitu. Dengan mudahnya orang akan menyebarkan informasi yang keliru, yang sulit untuk kita verifikasi. Ya, apalagi hanya berbekal
info dari grup sebelah. Kemudian sudah dianggap benar. Ya, oleh karena itulah maka memang dalam situasi revolusi industri 4.0 di mana semuanya sudah digital, maka kita harus juga bisa mendewasakan diri kita dalam hal menyerap informasi dan kemudian dalam tahap mana kita bisa menyebarkan informasi tersebut. Ya kalau misalnya belum kita verifikasi, sebaiknya disimpan di diri kita dulu karena kemungkinan banyak informasi yang keliru itu sangat besar ketika hidup di dalam dunia digital seperti ini. Iya. Ini nggak kerasa nih Bang. Sore nih, ini sudah 45 menit kita ngobrol gitu, nggak kerasa saking asiknya ini. Nah, mungkin Bang ini closing statement ini. Apa yang mau disampaikan untuk masyarakat kita, mahasiswa kita gitu ya kan? Terkait diskusi besok yang akan digelar di Unila dan terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini, sehingga masyarakat mereka itu dapat informasi yang utuh supaya tadi tidak seperti sumpah yang disampaikan oleh Bang Tobas itu, mereka dapat media sosial belum tahu benar atau enggak, mereka sudah main share-share aja, gitu ya kan? Nah silakan Bang Tobas. Ya pertama kepada pemerintah, kepada DPR, kepada aparat penegak hukum, saya ingin mengajak dan menghimbau agar kita selalu memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi dan menghargai hak-hak untuk menyampaikan pendapat. Ya, oleh karena itu penyikapan terhadap pelaksanaan dari hak-hak ini menjadi penting ya supaya kita juga terbangun kepercayaan satu sama lain. Yang kedua, dari sisi teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh yang melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, tolonglah kita buka dialog ya, karena dari dialog itu hal-hal yang mungkin kita ada mispersepsi di situ bisa kita berangkat dari fakta, bukan berangkat dari informasi yang keliru, ataupun jikapun ternyata kita memang punya pandangan yang berbeda, maka pandangan berbeda ini masih tetap bisa kita diskusikan, masih bisa kita dialogkan, karena bangsa yang beradab adalah bangsa yang selalu membuka diri terhadap dialog, termasuk juga membuka diri terhadap perbedaan pendapat yang ada di antara kita semua. Terima kasih Bang Tobas. Pemirsa Kupas Podcast, gak kerasa kita sudah diskusi kurang lebih 45 menit. Tadi kita bahas soal Undang-Undang Cipta Kerja bersama Bang Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI, yang beliau terlibat langsung di pembahasan undang-undang tersebut. Besok beliau akan melakukan diskusi, membuka ruang dialog di Unila. Nah, bagi adik-adik, para mahasiswa ya, kemudian bagi masyarakat juga yang ingin berkomunikasi, berdialog langsung terkait Undang-Undang Cipta Kerja, besok beliau akan mengadakan kuliah umum di Unila. Adik-adik boleh juga mengikuti acara itu besok untuk menanyakan langsung, sehingga punya pemahaman yang utuh terkait undang-undang tersebut. Tapi Bang Nona, saya potong sedikit supaya kita clear, karena ada protokol kesehatan. Maka yang hadir secara fisik memang dibatasi oleh pihak Unila. Oleh karena itu kita siarkan di berbagai kanal yang tersedia, ya termasuk barangkali Kupas Tuntas pun juga bisa menyiarkan itu. Jadi buat teman-teman yang lain yang memang tidak bisa hadir secara fisik karena alasan protokol kesehatan, bisa mengikutinya melalui tayangan secara virtual, supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi berarti bisa juga interaktif ya? Insya Allah ya, tergantung nanti bagaimana pihak Unila menyelenggarakan modelnya seperti apa. Tapi saya harapkan semua pihak itu bisa tetap lakukan secara interaktif. Nah, jadi itu tadi sahabat podcast Kupas Tuntas. Jadi memang karena di masa pandemi COVID, kita tahu sendiri ya kan, ada pembatasan berkumpul dan mengikuti protokol kesehatan, karena sampai hari ini kita masih mengalami musim pandemi COVID-19. Untuk itu bagi masyarakat dan adik-adik mahasiswa bisa juga mengikuti secara interaktif. Besok akan disiarkan secara live ya. Nanti Kupas Tuntas juga akan menginformasikan kemudian nanti channel nanti yang bisa diunduh untuk kegiatan kuliah umum besok yang menjadi narasumbernya itu Bang Taufik Basari. Demikian dari saya, Donald Haris Sihotan. Kita ketemu lagi dalam podcast berikutnya dengan narasumber yang menginspirasi dan luar biasa. Terima kasih.